Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa ta'ala pertemukan kita di tempat yang terbaik di muka bumi ini, yaitu masjid, dalam rangka menghadiri majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu. Salam dan salawat senantiasa tercurah limpahkan atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta atas keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam, para generasi terbaik mereka, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga salam dan salawat senantiasa tercurah limpahkan pula atas umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa yaumiddin. Dan yang ketiga, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kembali Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kenikmatan dan kemudahan untuk bisa menghadiri kajian Ahad pagi, yang semoga kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan keistiqomahan. Dan itu yang senantiasa kita minta setiap hari, setiap saat. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik ala ta'atik. Masya Allah, kita minta keteguhan hati, minta keistiqomahan di atas agama dan ketaatan ini. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pagi hari ini sebagaimana yang diminta kepada saya terkait materi pengajian Ahad pagi, yaitu membahas atau mengkaji kitab Riyadhus Shalihin, mengkaji kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah yang akan kami sampaikan sebagai awalan ini adalah tentang bab taubat, dan itu merupakan materi di awal-awal kitab Riyadhus Shalihin setelah niat tentunya.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Riyadhus Shalihin bab taubat, para ulama mengatakan bahwa bertobat itu hukumnya wajib dari segala dosa. Apabila kemaksiatan itu terjadi antara seorang hamba dan Allah saja dan tidak ada hubungannya dengan hak orang lain, maka nanti tobat itu akan ada syarat dan ketentuannya. Syarat dan ketentuan taubatan nasuha. Tapi sebelum kesana jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia diciptakan itu kan beda dengan malaikat. Kalau malaikat pasti akan senantiasa taat, sedangkan manusia yang Allah beri akal tapi pun juga Allah berikan hawa nafsu, yang sehingga kulu bani Adam khata. Bani Adam atau manusia itu pasti akan melakukan kesalahan, kekeliruan, dosa. Karena ada tadi, kita dilengkapi dengan hawa nafsu. Beda dengan malaikat yang tidak punya itu. Yang sehingga malaikat itu ya nggak ada nikah. Dan sebaik-baiknya pendosa, sebaik-baiknya orang yang buat salah, buat keliru itu adalah mereka yang segera kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, dan saya yakin 100% bahwa bapak-bapak, ibu-ibu dan saya sendiri yang hadir di kajian Ahad pagi ini pasti semua punya dosa nih. Ada Pak di sini yang tidak punya dosa? Berani menjamin saya nggak punya dosa, Ustaz. Saya yakin 100% bahkan terhadap diri saya pribadi mungkin dosanya bahkan lebih banyak daripada panjenengan. Tapi tadi, sebaik-baiknya pendosa itu adalah orang yang mau segera kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang menjadi pembeda antara kita manusia Bani Adam dengan iblis atau syaitan. Nabi Adam alaihissalam dan juga iblis itu sebetulnya ada beberapa kesamaan. Kesamaan yang pertama adalah mereka ini sama-sama makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Hanya beda bahan penciptaan. Kalau manusia Allah ciptakan dari tanah, sedangkan iblis Allah ciptakan dari api. Kemudian kesamaan yang kedua bahwa dulunya mereka itu hidupnya sama-sama di surga. Ini kesamaannya. Kesamaan yang ketiga, Nabi Adam alaihissalam dan iblis sama-sama pernah melakukan kesalahan. Kesalahannya Nabi Adam ketika di dalam surga, Allah sudah sampaikan kamu boleh konsumsi, kamu boleh nikmati apapun yang ada di dalam surga ini. Tetapi satu buah itu, satu buah atau buah dari pohon itu jangan kamu makan.
Satu saja, satu pohon dari buah itu jangan kamu makan. Selainnya silahkan konsumsi, nikmati. Tapi kemudian Nabi Adam alaihissalam terpengaruh oleh syaitan dan memakanlah buah dari pohon yang telah Allah Subhanahu wa taala haramkan. Ini kesalahan Nabi Adam. Tapi jauh sebelum itu iblis pun juga buat salah. Kesalahannya iblis ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk sujud penghormatan, sujud untuk memuliakan kepada Nabi Adam. Wahai iblis, aku ciptakan manusia yang mana manusia ini akan menjadi khalifah di muka bumi. Allah ciptakan manusia itu fi ahsani taqwim, sebaik-baik penciptaan. Maka kemudian Allah perintahkan bukan hanya kepada iblis, tapi juga Allah perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Bukan sujud ibadah loh ya, tapi sujud penghormatan, memuliakan karena penciptaan yang terbaik. Malaikat mau sujud walaupun awalnya meragukan, apakah engkau akan jadikan manusia sebagai pemimpin di muka bumi ini? Apakah nanti mereka tidak akan merusak pertumpahan darah dan sebagainya? Tapi Allah kemudian mengatakan, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Tapi pada akhirnya ya malaikat sujud. Karena itu perintah Allah. Namanya malaikat itu senantiasa taat, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata ada yang nggak mau sujud, yaitu namanya iblis. Kenapa nggak mau sujud? Karena iblis merasa lebih mulia daripada manusia. Ini yang dinamakan sombong. Sombong itu batorul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ini sombong, dan inilah dosanya iblis. Inilah dosanya iblis. Iblis mengatakan bahwa dianya lebih mulia daripada Nabi Adam. Nabi Adam itu cuma diciptakan dari tanah, sedangkan aku diciptakan dari api. Api lebih mulia daripada tanah, itu kesimpulannya iblis. Iblis merasa bahwa api itu lebih mulia daripada tanah, yang sehingga kemudian dirinya tidak mau bersujud kepada Nabi Adam. Padahal kalau iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam, itu berarti iblis tidak mau tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Tadi menolak kebenaran. Ya, batarul haq, dia menolak perintah Allah, tidak mau taat kepada Allah. Allah perintahkan pakai jilbab, gak mau pakai jilbab. Allah perintahkan nutup aurat, gak mau nutup aurat. Allah perintahkan sholat, gak mau sholat. Allah perintahkan menuntut ilmu, gak mau nuntut ilmu. Itu sombong. Berarti dia sedang menolak kebenaran. Karena sejatinya itu semua tadi yang saya sebutkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Lah kok dia nolak perintah Allah? Makanya tadi saya baca di pembukaan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Sebenar-benarnya takwa dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu.
Sebenar-benarnya takwa itu meliputi 3 hal. Yang pertama adalah senantiasa mengingat Allah, yang kedua senantiasa taat kepada Allah, dan yang ketiga senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebenar-benarnya takwa. Jadi kalau ada pertanyaan bagaimana takwa kepada Allah, 3 itu. 1, senantiasa ingat Allah. 2, senantiasa taat kepada Allah. 3, senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Nah, mensyukuri nikmat Allah itu juga meliputi 3 hal. Bersyukur itu juga meliputi 3 hal. Yang pertama adalah syukur dengan hati, meyakini bahwa nikmat atau rizki yang dia peroleh itu adalah semata-mata pemberian Allah Subhanahu wa taala. Walaupun perantaraannya banyak, tapi intinya itu asalnya dari Allah. Perantaraannya nanti gaji di perusahaan, perantaraannya nanti orang tua, perantaraannya nanti teman, perantaraannya nanti saudara dan sebagainya. Tapi itu pemberian Allah. Nah, cara Allah menyampaikan rezeki itu harus dengan perantara. Tidak mungkin kemudian uang jatuh dari langit, mobil jatuh dari langit, motor jatuh dari langit, tidak mungkin. Ada perantaraan sampai kemudian rezeki atau nikmat tersebut sampai kepada kita. Kemudian yang kedua, syukur dengan lisan. Ya, memperbanyak mengucapkan alhamdulillah atau alhamdulillahi rabbil alamin. Dapatnya sedikit alhamdulillah, dapatnya banyak alhamdulillah. Dagang, namanya dagang itu kan kadang ramai kadang sepi ya Pak. Apalagi di masa-masa Covid seperti ini. Dapat sedikit alhamdulillah, dapat banyak alhamdulillah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, dalam surah Ibrahim. Barang siapa yang mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun juga akan tambah nikmat itu. Allah akan berikan barokah di dalamnya. Barokah itu walaupun mungkin jumlahnya sedikit tapi merantasi, bisa mencukupi kebutuhan. Asalkan dia mau syukur, kemudian dia mau berserah diri, tawakal kepada Allah. Pokoknya saya tugasnya itu bekerja, saya tugasnya bergerak, menjemput rezeki. Hasilnya tawakal kepada Allah. Janji Allah dalam surah At-Talaq ayat ketiga, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang mau bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, tugas kita hanya berusaha menjemput rezeki, kemudian hasilnya, adapun hasilnya tawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupi kebutuhanmu. Masya Allah. Dari mana cukupnya ini? Hitung-hitungannya nggak cukup nih. Allah yang akan cukupi dan Allah yang akan mendatangkan perantaraan. Masya Allah. Kalau harta itu sudah barokah, merantasi, hitung-hitungannya gaji penghasilan nggak seberapa, itu bisa mengkuliahkan anaknya, anaknya lebih dari 1, anaknya 3, anaknya 5, Masya Allah, bisa mengkuliahkan anaknya semua. Bahkan bisa sampai umrah, bisa sampai naik haji. Padahal kalau dihitung-hitung nggak masuk itu dihitung-hitungan. Masya Allah. Banyak kisah yang seperti itu. Nah, kemudian syukur yang ketiga adalah yaitu dengan perbuatan. Bagaimana memanfaatkan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Untuk memperbanyak amal soleh, taat tunduk patuh hanya kepada Allah. Allah sudah berikan kita nikmat, Allah kasih kita rizki, Allah berikan kita fasilitas. Lah semua itu harusnya untuk beribadah kepada Allah, memperbanyak amal soleh.
wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Allah itu sudah berbuat baik kepada kita, ya harusnya kita ini semangat juga untuk berbuat baik, beribadah, beramal soleh. Karena memang untuk itulah kita diciptakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dalam surah Az-Zariyat. Kemudian sabda Rasulullah, man tala khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia itu adalah yang Allah kasih umur panjang dan amal solehnya baik. Syukur-syukur amal solehnya baik plus banyak. Masya Allah. Lah kembali ke Nabi Adam dan iblis tadi dosa iblis, ya, menolak kebenaran, itu sombong. Kemudian batarul haq wa ghamtun nas, merendahkan orang lain, ini sombong, dan itu dosanya iblis. Nah kita ini bukan keturunan iblis tapi keturunan Nabi Adam gitu. Keturunan Nabi Adam, bukan keturunan monyet loh ya. Keturunan Nabi Adam. Karena ada yang mengatakan kita ini evolusi dari apa tuh? Dari kera. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya karena iblis itu sombong, tidak mau tunduk patuh kepada perintah Allah, ya sudah, tempatnya di mana? Di neraka. Beda halnya dengan Nabi Adam, ya ini yang menjadi pembeda. Monggo Pak, diunjuk mboten napa-napa. Rotinya di dahar mboten napa-napa. Berbeda dengan Nabi Adam. Nabi Adam itu walaupun melakukan kesalahan memakan buah dari pohon yang Allah haramkan, hanya makan ya satu buah, ya satu gigitan, boten sekilo Pak. Hanya satu. Itu pun sudah membuat Nabi Adam itu menyesal. Kemudian berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, ini bedanya Nabi Adam dan iblis. Iblis itu kalau punya salah, ditegur dia salah nggak mau, tetap ngeyel dengan kesalahannya, tetap kekeh dengan kesalahannya. Tidak mau bertobat, tidak mau minta maaf, itu iblis. Tapi kalau Nabi Adam, manusia, termasuk kita ini Bani Adam manusia itu, ya harusnya kalau punya salah, sadar diri kalau dia berbuat salah, mau minta maaf, mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bedanya Nabi Adam atau manusia dengan iblis. Jangan sampai kita ini termasuk golongan dari Bani Iblis. Kita ini Bani Adam. Kalau Bani Iblis tadi Pak, sombong, dia menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Dan juga apa? Kalau dia buat keliru, dinasehati malah marah. Ada ya Pak ya, orang-orang yang mungkin seperti itu. Sudah dia buat salah, dinasehati baik-baik, dia tidak mau sadar akan kesalahannya, kekeh ngeyel terhadap kesalahannya, dan tidak mau minta maaf, tidak mau bertobat. Itu ada orang-orang yang tipikalnya itu memang tipikal seperti itu, dan itu keturunan dari karakter atau sifatnya iblis tadi Pak, syaitan itu. Buat salah ketika dinasihati malah iki ngopo melu-melu ikut campur, iki urusanku, sing dosa-dosa ya aku, mlebu neraka ya aku, lagi gitu loh. Ada tipikal-tipikal manusia seperti itu. Dikritik, dikasih saran malah marah, nggak mau nerima saran, nggak mau nerima kritik, nggak mau nerima nasihat. Padahal jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang itu kalau ngasih nasihat, orang itu kalau negur, itu berarti adalah orang yang paling cinta kepada kita.
Saya cuma mau kasih contoh ilustrasi. Bapak-bapak naik sepeda motor, standarnya lupa dinaikkan. Ya, kemudian jalanlah motor itu. Ada teman atau tetangga yang mengingatkan, "Mas, Pak, standarnya belum dinaikkan." Itu kira-kira tanda benci atau tanda cinta? Tanda cinta. Loh, kenapa kok bisa tanda cinta? Iya, karena orang ini tadi tidak mau bapak kecelakaan. Nanti kalau standarnya belum dinaikkan dan dibiarin saja sampai jalan, nanti mungkin melewati polisi tidur, natap polisi tidur, jatuh. Atau belok terlalu kemiringan, jatuh. Lah kalau sudah jatuh bahaya. Bisa sampai nanti jatuh, ketabrak motor yang ada di belakangnya atau mobil yang ada di belakangnya, bahaya nanti. Makanya karena tanda cinta diingatkan, Pak, standarnya belum dinaikkan. Itu tanda cinta. Daripada nanti bapak jatuh. Lah sama orang kalau buat dosa, kalau buat maksiat diingatkan, itu tanda cinta, bukan tanda benci. Maka ini yang harus disadari. Teman yang baik, saudara yang baik itu adalah kalau kita buat dosa, buat maksiat, mereka mengingatkan. Tapi teman yang buruk, saudara yang buruk, kita buat maksiat malah difasilitasi. Wah, ngombe yuk gersak botol tak tepok meneh sak galon. Bermendeme sisan ngene. Judi malah dilindung-lindungi gitu kan. Harusnya kan dilaporkan, Pak. Judi ya, itu penyakit masyarakat. Tapi malah disembunyi-sembunyikan. Malah dilindungi biar Pak RT-nya nggak tahu, biar takmir masjidnya nggak tahu. Biar kepolisian juga nggak tahu. Ini berarti teman yang buruk. Teman yang buruk karena apa? Seakan-akan menginginkan kita ini masuk neraka. Tapi kalau teman yang baik, ya diingatkan, dinasehati. Karena perintah Allah dalam surah Al-Asr, soleh saja nggak cukup. Soleh saja nggak cukup. Lalu bagaimana? Kita pun juga harus muslih. Soleh itu kan baik untuk diri sendiri, Pak. Muslih itu mensolehkan orang lain, memperbaiki orang lain. Itu dalam surah Al-Asr yang Masya Allah, saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu semua sudah hafal. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rugi demi masa, demi waktu, rugi itu manusia. Rugi semuanya. Kecuali ada orang-orang yang tidak merugi. Siapa mereka? Illal ladzina amanu. Ya. Kecuali mereka ini orang-orang yang beriman. Wa amilus solihat, dan mereka beramal soleh dengan keimanannya. Tapi nggak cukup sampai di situ. Orang soleh itu kan orang iman beramal soleh, itu namanya orang soleh. Tapi ternyata tidak cukup sampai di situ. Allah lanjutkan, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kalau mau jadi orang yang tidak rugi, kalau mau jadi orang yang beruntung, soleh saja tidak cukup. Dia harus mau nasihat menasehati dalam kebenaran dan dalam menetapi kesabaran. Makanya Allah puji para sahabat itu dalam surah Ali Imran. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah.
Mereka itu para sahabat. Kuntum itu yang dimaksud para sahabat. Ya, itu mereka umat terbaik yang Allah keluarkan di antara manusia. Loh, kenapa? Apa yang membuat Allah puji mereka sebagai orang atau umat terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya. Wa tu'minuna billah. Mereka itu mau ngajak-ngajak kepada kebaikan, kebenaran. Kalau ada kemungkaran dicegah. Salah satunya dengan nasihat. Dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi soleh aja nggak cukup, dia harus muslim. Maka salah satu keutamaan umatnya Nabi Muhammad itu adalah kita mengemban tugas kenabian. Apa tugas kenabian? Yaitu berdakwah. Karena sudah tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Terus siapa yang melanjutkan estafeta dakwahnya Rasulullah? Ya kita ini umatnya. Makanya tadi soleh aja nggak cukup, dia harus muslim, juga mensolehkan orang lain, memperbaiki orang lain, salah satunya dengan nasihat. Jadi ketika kita buat salah dinasihati sama orang, jangan marah, jangan sakit hati, karena dialah orang yang sebetulnya cinta kepada kita, karena dia tidak menginginkan kita masuk ke dalam neraka. Karena dia tidak mau kita itu terkena musibah atau bala. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ternyata musibah atau bala yang menimpa kita, termasuk kesulitan, ya, susah jodohnya, susah punya anaknya, rizkinya seret, rumah tangga kacau, fasilitas rumah kok ya motor ya kecelakaan, keserempet, ya bisnisnya kok ya bangkrut, gulung tikar gitu, dan sebagainya, sakitnya nggak sembuh-sembuh, ya, itu bisa jadi dikarenakan dosa yang kita perbuat, yang kita belum bertaubat atasnya. Dalilnya surah Asy-Syura ayat ke-30. Wa ma asobakum min musibah fabima kasabat aydikum. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan itu pun Allah sudah memaafkan sebagian dari kesalahanmu. Bayangkan kalau Allah itu membalas setiap dosa yang kita lakukan, Pak. Udah, naudzubillah, Pak, binasa dia, Pak, hancur dia, Pak. Kalau Allah itu membalas setiap dosa yang kita lakukan sekecil apapun itu, ngerasani Allah langsung balas, iya kan? Mengumbar aib Allah balas, ya kan? Memfitnah Allah balas. Udah, pokoknya dosa sekecil apapun kalau langsung Allah balas binasa gitu, hancur kita. Allah memaafkan sebagian besar kesalahan kita. Tapi tadi yang jadi saksi bahasan adalah ternyata musibah, kesulitan apapun yang kita alami, yang menimpa pada diri kita itu karena dosa-dosa yang kita lakukan. Makanya kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma nuzila bala'un illa bidzanbin wala rufi'a bala'un illa taubatin." Tidaklah musibah tersebut turun melainkan karena dosa. Bala itu turun karena dosa. Oleh karena itu, tidaklah bala itu Allah angkat melainkan dengan taubat. Dalam Al-Jawabul Kafi. Solusinya taubat, Pak.
kalau pengen hidup ini enak. Ya. Makanya tadi Masya Allah bersyukur kita kalau punya teman, kalau punya saudara yang mau mengingatkan kita dari maksiat yang kita lakukan, yang dengan itulah kita eling, kemudian kita nyebut ya, astagfirullah, kita bertobat dan kemudian kita terbebas dari perbuatan dosa yang bisa menurunkan musibah atau bala itu. Makanya para salafus soleh itu kalau terkena terkena duri, telusupen. Nah, itu bahasa Indonesianya telusupen itu apa, Pak? Yes, pokoknya itu ya. Telusupen kah, atau keserempet kah, jatuh kah, rumah tangganya berantakan kah, anak susah diatur kah, istri atau suami juga susah diatur, rizkinya seret, sakit gak sembuh-sembuh, itu mereka langsung koneknya pada dosa apa yang dia lakukan. Ada kisah dari salah seorang motivator ternama di Indonesia ini, motivator muslim, pengusaha muslim juga, punya istri, ya kan? Tapi dokter, punya istri sakit, tapi dokter nggak tahu sakitnya apa. Ini loh. Walaupun sakitnya tidak terdiagnosa itu ada macam-macam sebabnya. Bisa jadi karena lendirnya kebanyakan dalam tubuh, yang sehingga memang sakitnya susah untuk didiagnosa. Atau juga karena faktor-faktor yang lain, faktor X gitu. Lah ternyata si istri yang sakit ini, istrinya motivator pengusaha muslim ternama di Indonesia ini, karena faktor X, istrinya sakit tapi dokter nggak tahu sakitnya apa, yang sehingga konsumsi obat terus, obatnya makin dinaikkan dosisnya, makin mahal. Suatu ketika si motivator ini dipanggil oleh dokter, intinya, Pak, ini harus diganti obatnya mahal. Satu kali suntik itu bisa mengeluarkan lebih dari 10 juta. Padahal sehari harus disuntik 3 kali. Berapa uang yang harus dia keluarkan itu? Akhirnya kemudian si motivator tadi mengatakan, Pak dokter, saya minta tolong dicek sekali lagi istri saya tak ke masjid memohon petunjuk kepada Allah. Akhirnya kemudian dokter sepakat, tapi nanti kalau tetap tidak terdiagnosa penyakitnya, Bapak harus mengikuti apa yang saya sarankan tadi, beli obat yang mahal tadi. Baik, insya Allah. Akhirnya kemudian istrinya diperiksa, ya, si motivator atau pengusaha muslim tadi ternama di Indonesia tadi, saya tidak sebutkan namanya, pergi ke masjid, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat. Setelah sholat langsung ngangkat kedua tangannya. Apa Pak? Kira-kira minta doa apa Pak? Doanya minta apa? Minta kesembuhan, ya kan? Minta ditunjukkan penyakitnya apa? Tapi tidak. Ternyata minta, ya Allah, tunjukkan kepada saya dosa masa lalu apa yang belum saya taubati. Nah ini. Jadi kalau kita ngaji itu punya ilmunya, Pak. Kalau sudah punya ilmunya itu bisa tepat sasaran nanti ketika berdoa. Jadi ketika kita ada kesusahan, ya tadi rezeki seret, jodohnya juga tidak kunjung punya anak, bisnisnya bangkrut, sakit gak sembuh-sembuh, itu minta pertama kalinya itu, ya Allah tunjukkan kepada saya dosa apa yang saya lakukan di masa lalu yang saya belum bertaubat. Karena hafal tadi Pak, paham surah Asy-Syu'ara tadi, bahwa bala atau musibah itu karena dosa. Maka solusinya adalah bertobat dulu dari dosanya. Jangan minta sembuh dulu, jangan minta diperbaiki masalahnya dulu.
taubat dulu kepada Allah. Karena memang Allah itu ketika kita buat maksiat, cara Allah untuk menasehati itu, cara Allah buat nyelentik, cara Allah buat negur itu ya tadi, diturunkan musibah, diturunkan kesulitan-kesulitan, biar kemudian dia eling terus nyebut gitu loh Pak, kembali kepada Allah. Dalam surah Ar-Rum itu, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah terjadi kerusakan di darat dan di bumi dan di laut, diakibatkan karena ulah tangan manusia. Tangannya manusia itu banyak dosa, banyak melakukan kerusakan yang sehingga bumi dan laut itu protes Pak. Terjadilah kerusakan, terjadilah berbagai musibah. Apa tujuan Allah menurunkan musibah itu? Supaya mereka itu merasakan hasil dari perbuatan tangannya, supaya dia merasakan hasil dari perbuatan dosanya, dan supaya apa? Supaya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah nyelentik dengan musibah, dengan kesulitan, supaya kamu sadar, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, tunjukkan dosa masa lalu apa ya Allah yang saya perbuat. Begitu tangannya turun, langsung terlintas satu dosa di masa lalu yang dia belum bertobat dan dia belum selesaikan. Di tahun 1970-an. Ini motivator pengusaha muslim waktu kecilnya, waktu masih mudanya, ngambil uang ibunya sebanyak 120.000 Pak. 120.000 di tahun 1970 banyak atau sedikit Pak? Banyak. Itu uang ditaruh di bawah bantal, diambil oleh itu tadi orang, sampai saat itu dia mengangkat kedua tangannya, belum pernah jujur kepada ibunya, belum pernah minta maaf kepada ibunya. Akhirnya kemudian dia jelek gitu Pak. Mungkin karena inilah istri saya itu sakit gak sembuh-sembuh, bahkan dokter gak tahu penyakitnya apa, Allah tutup itu penyakitnya. Langsung ambil handphonenya, telepon ibunya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ini sebutkan nama. Bu, masih ingat dah peristiwa di tahun 1970-an ketika ibu kehilangan uang 120? Apa Pak jawabnya ibu? Wallahi nak, sampai detik ini ibu belum ridho, sampai detik ini ibu belum ikhlas dengan hilangnya uang itu. Itu jelek lemes Pak. Kan ini sudah lama Pak. Dikiranya sudah memaafkan, tapi ternyata belum memaafkan, belum ridho, belum ikhlas. Karena apa nak? Itu uang harusnya ibu bayarkan untuk bayar utang dengan salah seorang kaya yang ada di kampung kita. Lah karena itu uang hilang, sehingga ibu belum bisa membayar hutangnya. Ibu datang ke rumahnya, minta maaf karena uangnya hilang, belum bisa bayar utang. Itu nak, ibu dijatuh-jatuhkan, ibu dihina-hinakan. Dan ibu sakit hati sampai sekarang ini. Nangis itu Pak. Bu, nyuwun pangapunten Bu, minta maaf. Itu duit yang ngambil anakmu ini Bu. Yang mungkin karena itulah istri saya sakit, dokter tidak tahu penyakitnya apa dan sakitnya nggak sembuh-sembuh. Bu, saya minta maaf, mohon diikhlaskan, mohon ridho atas uang yang hilang ibu. Apa yang terjadi? Ibunya mengatakan, nak, saya maafkan nak. Ibu ridho nak. Sudah ibu halalkan nak. Apa yang terjadi Pak? Setelah teleponnya ditutup, baca Quran, setengahnya baca Quran, dipanggil sama dokter. Dokternya mengatakan, Pak, alhamdulillah penyakit istrinya panjenengan sudah ketemu, sudah bisa kami diagnosis, dan istri Anda harus
dioperasi, insya Allah nanti setelah operasi akan membaik semua. Betapa banyak orang yang mengalami kesulitan, betapa banyak orang yang mengalami seret jodohnya, seret rezekinya, susah bisnisnya, tetapi tidak sadar juga atas dosa yang dia lakukan, dan dia tidak mau bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya kalau bisnisnya seret, langsung yang pertama kali dipikirkan promosi apa yang harus saya lakukan. Kalau tidak nemu-nemu jodohnya, yang dia pikirkan pertama kali adalah sebar itu biodatanya ke ustadz-ustadz supaya cepat dapat jodohnya. Kalau sakit gak sembuh-sembuh, terapi sana sini, berobat ke sana ke sini, lupa dia bertobat dari dosa yang dia lakukan. Padahal itu semua sebabnya adalah dosa yang dia lakukan. Kalau itu belum bertobat, wallahi akan makin susah, akan makin payah. Jawabannya satu, sebelum kita berikhtiar segala sesuatunya harus bertobat dulu. Karena musibah bala yang terjadi kepada kita itu bisa jadi diakibatkan karena dosa yang kita lakukan. Sengaja Allah selentik, sengaja Allah jewer dengan musibah atau bala, supaya apa? Supaya kamu ingat itu hasil dari perbuatan dosamu, dan supaya kamu kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina at-tawwabun. Kita ini manusia pasti buat salah, buat keliru, dan buat dosa, dan sebaik-baiknya pendosa itu adalah yang segera mau kembali kepada Allah dan bertobat kepadanya. Kalau ada masalah yang terkait dengan orang lain, maka selesaikan masalahnya. Kalau ada barang yang kita ambil dari orang lain, kembalikan barangnya. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diantara syarat dan ketentuan bertobat itu adalah yang pertama, dia menyesal, ya, dia menyesal. Yang kedua, dia berhenti dari kemaksiatan tersebut. Yang ketiga, dia bertekad untuk tidak mengulangi kemaksiatan tersebut untuk selamanya. Menyesal, berhenti, bertekad tidak mengulangi. Salah satu bentuk tekadnya adalah menutup celah yang berpotensi dia mengulangi perbuatan dosa itu. Contohnya, kalau memang teman yang bikin kita mudah-mudah buat dosa, maka tinggalkan teman itu, ganti teman-teman yang soleh. Almaru ala dini khalili falyandur ahadukum man yukhalil. Itu kata Rasulullah. Karena teman itu bisa mewarnai kita. Baik buruknya kita itu ada di teman. Teman mempengaruhi itu semua. Tinggalkan teman itu. Makanya ketika ada si pembunuh 99 jiwa, ya kan ya. Kemudian tanya kepada orang yang tidak berilmu, nggak ada tobat lagi buatmu, maka dibunuhlah juga. Genap 100 jiwa yang dibunuh. Datanglah kepada ahli ilmu mengatakan kamu masih ada kesempatan untuk bertobat, tapi syaratnya satu, Anda harus pindah dari lingkungan Anda yang sekarang menuju ke lingkungan yang baik. Diminta untuk hijrah, pindah, soalnya tempatmu yang sekarang itu nggak baik. Pindah ke tempat yang baik, ke lingkungan yang baik. Itu diantara tekad untuk tadi, Pak, tidak mengulangi, menutup semua celah yang berpotensi besar dia bisa mengulangi perbuatan dosa itu kembali. Kalau perlu nomornya diblokir supaya kemudian tidak ada komunikasi dengan orang yang tidak baik itu. Ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dosanya itu tadi yang 3 syarat itu, Pak, itu dosa antara kita dengan Allah. Yang penting menyesal, berhenti dari perbuatan maksiat itu, dan bertekad untuk tidak mengulangi selamanya. Ya, tekadnya tadi menutup celah. Yang kedua juga memantaskan diri, atau ya kita harus memang melazimi masjid, ya, harus melazimi majelis ilmu, berteman dengan orang baik, berteman dengan ustadz-ustadz, ya, yang sehingga ada yang ngingetin, ada yang motivasi dan sebagainya, ada yang membimbing, membina dan sebagainya.
Itu diantara bentuk tekadnya. Mujahadah, melawan hawa nafsu. Karena biasanya kalau baru hijrah keinget maksiat yang enak-enak itu terkadang pengen balik lagi. Ini harus diantisipasi dengan tadi pilih teman yang baik, ya, melazimi masjid, ya, kemudian majelis ilmu, perbanyak teman-teman yang soleh, akan bisa menguatkan dan berdoa kepada Allah yang maha membolak-balikkan hati, minta keistiqomahan di atas agama dan ketaatan. Nah, kalau ada kaitannya dengan manusia, ngambil barangnya, pernah memfitnah, pernah menghibah dan sebagainya, maka ditambahkan syarat yang keempat. Dia harus selesaikan dulu masalahnya dengan orang yang bersangkutan. Bisa dengan minta maaf, ya kan? Alhamdulillahnya kalau di kita di Indonesia ini setiap kali Idul Fitri ada sungkeman. Saling meminta, saling memaafkan, ya kan? Ada halal bihalal, nggak tahu kalau di sini ada halal bihalal enggak ya? Ada enggak, Pak? Ada aja. Intinya saling memaafkan. Wes kosong gitu, Pak. 0-0. Tapi kalau minta maaf ya jangan nunggu Idul Fitri, jangan nunggu Syawalan, jangan nunggu halal bihalal. Yo nek kalau umur kita nyampe, kalau umur kita nggak nyampe lah bahaya. Nanti Allah balas di akhirat, pahala kita dikurangi, pahala kita akan ditransfer kepada orang yang pernah kita zalimi. Maka ada kisah yang menarik. Imam Hasan Al-Basri itu pernah dirasani sama seseorang. Ya kan? Ada orang yang tahu, laporlah kepada Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam Hasan Al-Basri, jenengan dirasani loh sama itu si fulan, rumahnya di sana. Akhirnya apa yang dilakukan Imam Hasan Al-Basri, Pak? Apakah balas genting hibah? Apakah membalas genting rasani? Enggak, Pak. Yang dilakukan oleh Hasan Al-Basri itu membeli oleh-oleh, dibungkus yang bagus, didatangi rumahnya, kemudian mengatakan, saya mau kasih hadiah kepada kamu karena kamu telah berbuat baik kepada saya. Berbuat baik apa? Ya, kemarin saya dengar kamu ngerasani saya. Lah kalau kamu ngerasani saya itu berarti pahalamu ditransfer ke saya. Ini ucapan tanda terima kasih saya karena kamu yang sudah mentransfer pahala, tak kasih oleh-oleh ini. Jadi kalau ada orang yang dirasani, ya ibu-ibu atau bapak-bapak yang dirasani, alhamdulillah, wes tutup no terus no kerep gitu. Makin sering maka kita juga akan makin banyak menerima transferan pahala. Wah itu jenengan penak Pak, di rumah ya toh, duduk-duduk ngopi-ngopi dapat transferan pahala. Kenapa? Dirasani banyak orang di luar sana. Tetapi yang dirasani ya harus evaluasi diri. Kenapa kok dirasani? Gitu. Ada kesalahan apa? Kalau ada kesalahan ya dia memang harus memperbaiki diri. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, tadi jelas ya, terkait dengan taubat, akibat dari perbuatan dosa yang kita lakukan, ya kan? Kemudian ada kisah-kisahnya juga tadi, kisah nyata. Ya. Terus kita pun juga ya harus tak cukup soleh, kita juga harus muslim. Kalau ada teman saudara kita jamaah itu yang memang berbuat salah ya dinasehati. Tapi nasihatnya ada syaratnya, Pak. Kadang orang kalau nasihati itu tokleh, ini yang membuat nasihatnya susah untuk diterima. Tokleh itu apa, Pak? Nasihatinya kasar, tajam, nasihatinya di depan banyak orang. Imam Asy-Syafi'i mengatakan kalau kamu nasihati aku di depan orang banyak itu namanya bukan nasihat, itu namanya menjatuhkan harga diri.
Makanya nasihat atau menasehati itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Yang pertama, pilih waktu. Pilih waktu. Ada kisahnya Imam Ahmad ketika menasehati muridnya Yusuf. Suatu ketika Imam Ahmad pernah melewati halaqahnya, majelisnya Yusuf muridnya. Ternyata apa yang terjadi, Pak? Yusuf itu duduk di bawah pohon yang rindang sehingga eyuk, sedangkan jamaahnya kepanasan. Akhirnya kemudian Imam Ahmad yang waktu itu lewat, bukan kemudian menasehati di depan jamaahnya, Pak. Enggak, itu namanya menjatuhkan harga diri. Yang dilakukan Imam Ahmad adalah pilih waktu. Imam Ahmad jam 2 pagi datang ke rumahnya Yusuf, ketok-ketok pintu pelan, karena Yusuf itu jam 2 pagi mesti bangun sholat tahajud, sudah hafal itu. Akhirnya, ini siapa? Saya Ahmad. Itu si Yusuf mikir, saya kenal Ahmad itu ya Imam Ahmad, itu guru saya. Apakah ini Imam Ahmad bin Hambal? Iya, aku Imam Ahmad bin Hambal. Wah ya Allah, kaget itu, Pak. Wahai guruku, Pak Kiai, kok sampai malam-malam kesini itu ada apa? Imam Ahmad mengatakan, tadi aku lewat di majelismu, kamu duduk di bawah pohon yang rindang sedangkan jamaahmu kepanasan. Tolong jangan diulangi. Itu pilih waktu, Pak, yang sehingga bisa 4 mata, bukan di depan orang banyak. Yang kedua, pilih bahasa. Usahakan bahasanya sehalus mungkin, atau mungkin pakai satire dulu, gitu kan? Pakai sindiran dulu. Kalau belum berasa ya bolehlah jujur, tapi dengan kata-kata yang baik, karena kita ini punya perasaan. Ada orang yang ceklean ating, ngertos ceklean ating ya, Pak? Atau atine cilik, itu nggak bisa kalau dengan bahasa kasar. Yang ketiga itu pilih cara menyampaikan. Itu syaratnya kalau mau menasihati, Pak. 1, pilih waktu yang tepat. 2, pilih bahasa yang tepat. 3, pilih cara yang tepat ketika menyampaikan nasihat itu. 4 mata tadi, Pak, dan sebagainya. Ya. Nah, terakhir jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sampaikan keutamaan istighfar. Istighfar itu kan mohon ampun kepada Allah atas semua dosa yang kita lakukan. Perbanyak istighfar supaya dosa kita berguguran, gitu. Selain daripada taubatan nasuha tadi. Pernah suatu ketika Imam Hasan Al-Basri itu didatangi beberapa orang yang satunya mengeluh tentang paceklik, orang yang kedua mengeluh tentang kemiskinan, orang yang ketiga mengeluh tentang kekeringan, orang yang keempat mengeluh tentang nikahnya sudah lama tapi belum kunjung punya keturunan. 4 masalah diajukan oleh orang yang berbeda kepada Imam Hasan Al-Basri. Tapi Masya Allah, Pak, Imam Hasan Al-Basri menjawab semua masalah itu dengan hanya 1 solusi. Solusinya adalah beristighfarlah kepada Allah. Banyak-banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Loh kok bisa? Orang heran, 4 masalah loh diajukan. Paceklik lah, keturunan lah, kemiskinan lah, ya, gagal panen ya, kekeringan. Tapi solusinya cuma 1, istighfar. Maka kemudian Imam Hasan Al-Basri mengatakan atau membacakan surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Ya, bisa dibuka surah Nuh ayat ke-10 sampai ayat ke-12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka aku katakan kepada mereka, mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Allah adalah Maha Pengampun. Ya, kalau kamu memperbanyak taubat, mohon ampun kepada Allah, niscaya Dia Allah akan menurunkan hujan kepadamu yang lebat, yang sehingga paceklik selesai, kekeringan selesai. Allah turunkan hujan yang dengan itu subur.
dan Allah akan membanyakkan harta dan anak-anakmu. Selesai masalah keturunan. Kalau dia mau mohon ampun kepada Allah, perbanyak istighfar, Allah beri dia keturunan. Ya, kemudian Allah pun juga akan banyakkan hartanya. Selesai masalah kemiskinan dengan bertobat dan memperbanyak istighfar kepada Allah. Dan Allah akan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Surah Nuh ayat ke-10 sampai ayat ke-12. Makanya jamaah, dari sini sebagai penutup saya akan menyimpulkan, masalah apapun yang kita hadapi di dunia ini, solusi pertama kalinya harus taubat, mohon ampun kepada Allah. Apa masalahnya? Miskin. Apa masalahnya? Paceklik. Apa masalahnya? Kekeringan sehingga gagal panen. Apa masalahnya? Gak kunjung punya keturunan. Apa masalahnya? Semua masalah apapun, pertama kali solusi yang harus kita tempuh adalah beristighfar, bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Berhenti di traffic light 1 menit kan Pak, ingin Bang Jo itu ya, merah kuning hijau itu, ya sambil berhenti, daripada kita ngeluh ini Bang Jo kok suwemen panas-panas kayak ini, udan terus kayak ini ya nih, atau hujan terus. Kenapa mengeluh? Kenapa tidak dipakai untuk istighfar? Istighfar Pak, dalam waktu 1 menit sudah lumayan dapat berapa istighfar itu, daripada mengeluh, daripada ngobrol yang gak ada manfaatnya, daripada ngelihat di depan yang kelihatan auratnya, daripada ngerasani kanan kiri depan belakangnya. Dipakai untuk istighfar, longgar istighfar, ya kan? Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang terbaik. Allah akan ampuni dosa kita, Allah akan kasih solusi dalam setiap permasalahan yang kita hadapi, yang menimpa kita dan sebagainya. Demikian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dari apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat untuk khususnya diri saya pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian, ya. Dan Masya Allah, semoga kita menjadi hamba-hamba yang mudah untuk bertobat dan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya akhiri, sebelum saya tutup, saya buka sesi tanya jawab. Silahkan bagi jamaah yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ada atau tidak? Kalau tidak ada, saya tutup. Monggo.